Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya As dengan NIM 1123-10567 dari kelas MA23C08. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan mata kuliah hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara, pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produk atau peraturan barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis secara umum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bidang ekonomi Indonesia. Secara sederhana, hukum bisnis adalah keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, hak berbisnis salah satunya mungkin bisa menawarkan produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting, produk bisnisnya tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk masalah kewajiban pelaku bisnis adalah membayar pajak. Tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis yang paling simpel adalah agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum perundangan adalah yang pertama, hukum perdata, yang kedua hukum dagang, yang ketiga hukum publik pidana ekonomi atau KUHP pidana. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di luar KUH perdata, KUH pidana, dan KUH pedagang. Subjek hukum. Subjek hukum atau subjek fund and right suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atau suatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibedakan atas yang pertama, manusia, naturalistic person. Manusia merupakan subjek hukum karena sejak ia dilahirkan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi, persona ficta yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau berguna bagi para subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini, tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya,
seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum. Hak kebendaan, hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak atau absolut. Contoh hak kebendaan. Yang pertama ada hak milik, yaitu contohnya seseorang membeli sebuah rumah dan mendaftarkan hak miliknya atas rumah tersebut pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua ada hak tanggungan. Contohnya yaitu seseorang memberikan hak tanggungan atas tanahnya kepada bank sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga ada hak guna bangunan. Contohnya yaitu seseorang mendirikan sebuah rumah di atas tanah milik orang lain dengan izin pemilik tanah dan memiliki hak guna bangunan atas rumah tersebut 20 tahun. Yang terakhir ada hak pakai, yaitu contohnya seorang petani diberikan hak pakai atas sebidang tanah untuk ditanami dan menghasilkan tanaman selama jangka waktu tertentu. Asas-asas hukum. Yang pertama ada persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Yang kedua ada perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Yang ketiga, perjanjian, suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Ketentuan umum dalam kontrak hukum. Wan prestasi. Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam Statement of the Law of Contract, wan prestasi atau breach of contract dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breach dan partial breach, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Somasi, istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari Ingebrigtsen. Pengertian somasi di dalam buku Salim hak somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi kesimpulannya, hukum bisnis adalah elemen penting dalam membangun ekonomi yang kuat dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan hukum bisnis dengan baik, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju.